Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah database di PHP MyAdmin. Jadi sebelumnya kita pernah belajar bagaimana membuat database di command prompt. Nah, sekarang kita berpindah dari command prompt ke PHP MyAdmin. Kita buka dulu untuk sumnya seperti biasa. Teman-teman buka sumnya, kemudian kita jalankan si MySQL-nya untuk database-nya, nanti untuk mengakses database, dan juga Apache untuk mengakses web server-nya. Karena sekarang kita akan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi pastikan MySQL dan Apache-nya sudah berjalan dengan baik. Gitu. Oke, kalau sudah dipastikan MySQL dan Apache-nya sudah di-running atau sudah berjalan, teman-teman buka web browser-nya. Kalau di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kalau teman-teman yang menggunakan Google Chrome ataupun web browser yang lainnya, silahkan dibuka. Soalnya PHP MyAdmin akan diakses melalui web browser yang teman-teman install di laptopnya masing-masing. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses PHP MyAdmin-nya? Teman-teman tuliskan di sini di alamat barnya localhost/php myadmin. Oke, seperti itu, localhost/php myadmin. Kemudian enter. Oke, tinggal tunggu sedang meloading PHP MyAdmin-nya. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman utama dari PHP MyAdmin. Gitu, jadi ini adalah dashboard-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini kita lihat sebelah atas, ini adalah menu bar dari PHP MyAdmin-nya, mulai dari basis data, SQL, status, akun pengguna, sampai ke lainnya. Lalu di sebelah kanan jendelanya, di sini ada informasi mengenai PHP MyAdmin ini, gitu ya. Lalu di sebelah kiri, di sebelah kiri ini yang paling penting, ini adalah daftar dari database yang kita miliki, gitu. Kalau sebelumnya kita ingin melihat database, kan di command prompt kemarin ya, kita ingin melihat database, kita mengetikkan perintah show database, gitu kan ya. Show database, nanti akan muncul daftar database yang kita punya. Nah, kalau di PHP MyAdmin, kita tidak perlu lagi mengetikkan perintah seperti itu, karena tampilannya sudah berbentuk graphic user interface. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengetikkan perintah seperti di pertemuan sebelumnya. Gitu. Dan di sini juga kita sudah bisa menggunakan mouse, gitu ya, untuk melakukan perintah terhadap PHP MyAdmin ini, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini adalah daftar database yang kita punya. Gitu. Kita sebelumnya kan pernah membuat database dengan nama comic_coba1. Kemudian ini ada DB nih. DB, kemudian saat kita klik yang plus ini nih, sebelah kiri yang tanda plus ini, nanti akan muncul beberapa database yang kita buat sebelumnya. Gitu. Jadi ini akan dikategorikan, akan diklasterkan berdasarkan nama awalannya. Karena kita pernah membuat beberapa database dengan nama awalan DB, maka ini akan diklasterkan dengan nama DB, gitu, akan disatukan gitu semuanya di sini. Jadi ada DB lanjutan, DB latihan, gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi di sebelah pinggirnya yang tanda plus ini, maka kita akan melihat tabel yang ada di dalam database ini. Gitu. Misalkan kita DB latihan 1, kita klik lagi, maka akan muncul data tabelnya. Lalu kita coba yang lainnya, maka nanti akan muncul juga tabel yang lainnya, gitu kan. Nah, dari tabel ini kita klik lagi yang plusnya, nanti akan muncul kolom, gitu. Saat kita klik kolomnya, nanti akan muncul apa saja yang pernah kita buat dalam kolom ini, yaitu ada kolom gaji, ada kota asal, nama, NIP, dan SKS, gitu kan. Ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam tabel pengajar, seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet mengetikkan perintah-perintah seperti di dalam command prompt sebelumnya, gitu kan. Kalau kita ingin bikin database, show database, bikin tabel, perintahnya apa, gitu. Nah, kalau di sini kita nggak perlu ngetikkan perintah karena sudah berbasis grafik untuk tampilannya, gitu. Nah, sekarang kita ingin membuat tabel baru nih. Kita mau membuat tabel baru. Bagaimana caranya kita membuat tabel baru di PHP MyAdmin? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal diklik di sini ya, di menu bar. Ada yang namanya basis data.
gitu. Di sebelah sini ada yang namanya basis data di menu bar di paling atas. Teman-teman tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul halaman yang baru seperti ini, halaman dari basis datanya, gitu ya. Di sini ada buat basis data, gitu. Buat basis data, kalau yang mungkin teman-teman bahasa yang pakai bahasa Inggris, di sini akan create database tulisannya. Kalau karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini tulisannya buat basis data. Kemudian kita tinggal tuliskan saja di sini nama basis data yang akan kita buat, gitu. Kita klikkan sama-sama ya, teman-teman juga silahkan ikuti. Kita buat sebuah database dengan nama db underscore purpose web 2 gitu. Kita mengikuti yang ada di modul di sini ya. Kita bikin database baru dengan nama db underscore purpose web 2. Jadi kita tulis di sini nama database-nya db underscore purpose web 2. Ya, db underscore purpose web 2. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada tombol buat atau create, mungkin yang teman-teman yang pakai bahasa Inggris. Kita diklik saja tombol buat ini. Nah, lalu nanti akan merespon. Lalu nanti akan tampil seperti ini. Database db underscore purpose web 2 telah dibuat. Gitu. Artinya kita sudah membuat sebuah database baru dengan nama db underscore purpose web 2. Itu. Nah, kalau kita sudah membuatnya, nanti akan tampil di sini, di sebelah kiri yang di sini, gitu kan. Kita bikin database baru, nanti akan muncul lagi di sebelah kiri ini. Gitu. Ini adalah database yang barusan kita buat, db underscore purpose web 2. Gitu. Selanjutnya, teman-teman tinggal membuat tabel saja. Gitu. Nanti ya, kita bertahap. Ini adalah cara membuat database yang baru.